A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho lillahi ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'alumul Fatihah. Sumala hadrati khususan jami'il malikatul mukarrabin. Sumala hadrati khususan Abul Abbas bil Yabil Malkan Nabil Haidar salam. Wa bi karamatihi barakatihi sya'alumul Fatihah. Sumala hadrati khususan jami'il sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumala hadrati khususan Sultanul Auliya Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu sya'alumul Fatihah. Sumala hadrati khususan jami'il wali songo. Sumala hadrati khususan Sayyid Al-Baqir Abi karamati wa barakati sya'alumul Fatihah. Sumala hadrati khususan jami'il awliya illahi fi makanihi wa bi karamati wa barakati sya'alumul Fatihah. Wa sumala hadrati khususan dan yang leluhur kang manggon sajroning bumi lan sajabaning bumi. Dan yang leluhur kang manggon fi makanihi yang berada di tempat ini. Sumala hadrati khususan kang pangreksa kang jekal bakal di tempat mriki. Nyuwun panguwasanipun lan kuwasanipun nyuwun pangestunipun saking ridhone Allah wa bi syafaati Rasulullah wa bi karamatihi wa barakatihi auliya illahi fis samawati wa fil arsyamil Fatihah. Wasumala hadrati khususan wa bil khusus eyang buku fi makanihi sya'alumul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, sehingga masih bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Patut kita syukuri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain sehingga kita menjadi orang-orang yang ahli bersyukur, tidak menjadi orang yang kufur. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, diterangi hati kita oleh Allah dengan cahaya ilahi dan dengan cahaya Nur Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan status syafaat Rasulullah fitini wa dunya wal akhirah. Selamatkan dari fitnah-fitnah dunia, selamatkan dari fitnah-fitnah dajjal,
dipanggil ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya juga menyapa kepada seluruh sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah, berikan rezeki yang barokah berlimpah ruah. Usahanya diberikan usaha yang lancar, bisa berkembang, bisa untuk amal, bisa untuk menyumbang panti asuhan, yayasan anak yatim piatu, dan juga fakir miskin, masjid-masjid untuk memakmurkan rumahnya Allah sebagai bekal di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan yang punya hutang, Allah bukakan pintu rezekinya, diberikan rezeki dari wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dibukakan dari penjuru manapun, dari arah manapun yang tidak disangka-sangka, semata-mata hanya mendekatkan diri, hanya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada kesempatan ini saya ada suatu isyarah yang mana dari leluhur saya, beliau menyuruh saya agar saya mengunjungi tempat ini guna untuk tadabbur alam, guna untuk supaya kita tidak lupa bahwasanya kita punya leluhur yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus kita uri-uri. Yang mana adanya kita ya dari orang tua kita, orang tua kita dari leluhur-leluhur kita. Dan alhamdulillah ketika saya bertafakur semata-mata hanya menggapai dan meminta ridhonya Allah, beberapa jam yang lalu saya bertafakur dan alhamdulillah saya tutup dengan bertawasul, yang mana di sini ada leluhur yang namanya adalah Eyang Bogo. Dan alhamdulillah saya sudah diberikan suatu wejangan, diberikan suatu petunjuk yang mana beliau menyampaikan kita semuanya harus waspada dan berhati-hati di dalam menjalani di tahun 2024 ini. Banyak sekali nanti ujian-ujian, cobaan-cobaan dari alam semesta, dari saudara-saudara kita yang seagama, senusa sebangsa, akan terjadi suatu gejolak alam maupun dari persaudaraan. Makanya salah satu wejangan beliau, amanah beliau, mengingatkan diri saya pribadi khususnya kepada sahabat-sahabat semuanya agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak mempunyai apa-apa, yang punya adalah Allah. Bahkan nyawa ini pun tatkala Allah sudah mau mengambil, kita tidak bisa menolaknya. Sedetik pun kita tidak bisa menolak ataupun menyemayani itu. Jadi intinya marilah kita dekatkan diri dengan cara banyak-banyak menjalankan amaliyah yang sesuai dengan syariat, banyak-banyak sholat malam, membaca istighfar paling tidak sehari semalam 1000 kali, membaca sholawat paling sedikit 1000 kali sehari semalam, ditambah sholat malamnya, ditambah sholat duhanya, ditambah amal sedekahnya walaupun 500 rupiah, insya Allah akan menjadikan asbabun nuzulnya kita oleh Allah diberikan penerang di dalam hati kita. Qalbun mukminin baitullah, hatinya orang yang beriman adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua kali adalah ketika saya diutus untuk tafakur di sini.
Jadi banyak sekali dari saudara-saudara kita yang mana mungkin pusing permasalahan ekonomi, yang mana mungkin pusing permasalahan utang piutang. Banyak sekali ya sahabat, tempat ini disalahgunakan oleh saudara-saudara kita yang mana banyak sekali membawa sesaji-sesaji yang tujuan dan hajatnya itu tidak jelas. Ini salah satunya sih. Salah satunya dia membawa sesaji. Mudah-mudahan tujuan dan niatnya saudara-saudara kita itu tidak salah ya. Karena dari penyampaiannya beliau Eyang Bogo di sini juga banyak sekali masyarakat setempat maupun orang yang luar ini datang ke sini membawa sesaji, membawa sajen bertujuan untuk meminta togel. Padahal itu hanya suatu perbuatan yang syirik musyrik dan membuang-buang waktu saja. Tatkala Eyang Bogo menyampaikan kepada saya, beliau tidak memberikan hal-hal yang seperti itu, tapi disalahgunakan oleh bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa siluman yang kafir. Tatkala memberikan sesaji, sajen itu dimakan dan akhirnya diberikan nomor yang ngawur sehingga tidak keluar. Contohnya diberikan angka 07, ternyata yang keluar 99 Asmaul Husna. Seperti itulah tipu muslihat bangsa-bangsa jin. Karena sebaik-baiknya jin adalah sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya manusia. Makanya salah kaprah saudara-saudara kita yang mana menjadikan suatu tempat untuk meminta pesugihan, meminta togel, meminta suatu perkara masalah dunia kepada bangsa-bangsa gaib yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga beliau Eyang Bogo menyuruh saya agar menyampaikan niat hajatnya saudaraku agar tidak banyak lagi yang berkunjung ke tempat ini untuk hal dan tujuan meminta kekayaan, meminta nomor togel, dan meminta bisnisnya supaya lancar. Itu perbuatan yang sangat menyimpang dari agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Marilah kita meminta pertolongan kepada Allah agar tidak petang, agar tidak gelap pikiran kita saat dicoba oleh Allah dengan ujian orang tua, anak, suami, istri, tetangga, saudara, apalagi permasalahan utang piutang, sehingga keimanan kita tetap jejak sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya tadi sudah diberikan izin sama beliau Eyang Bogo, yang pengurus, yang menjadikan suatu leluhur di tempat ini, agar saya bisa mendohirkan salah satu kenang-kenangan yang mana kemungkinan beliau memberikan hadiah untuk sahabat-sahabat agar bisa dipakai suatu kemaslahatan, pakai suatu wasilah perantara, agar Allah ridho, Allah mengabulkan apa yang menjadi niat hajat panjenengan, termasuk masalah usaha, masalah kerejekian, masalah jual belinya, dagang, perniagaan, dan lain sebagainya. Saya melihat beliau memberikan saya itu ada suatu 3 mustika ya kalau nggak salah. Cuma saya masih belum jelas apa bentuk dan juga wujudnya. Yang jelas ada suatu 3 cahaya yang mana beliau ikhlaskan untuk sahabat-sahabat saya yang setia mantengin nonton channel Gus Hasyim Asy'ari, yang terutama sudah subscribe. Mudah-mudahan panjang umur yang barokah, berikan rezeki yang berkah barokah berlimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan wujudkan di sini coba. Saya lihat tuh sinarnya itu agak kemerah-merahan, agak kecoklat-coklatan gitu sinarnya. Ada 3 sinar yang tak lihat, yang sudah diizinkan oleh beliau Eyang Bogo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billahil azim. Allah Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwanillah ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ridhonya Allah, dengan syafaat Rasulullah, dengan karomah, dengan barokah aulia illahi fis samawati wa fil ardh. Dengan karomah, dengan barokah Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu. Dengan karomah, dengan barokah aulia illahi fi makanihi. Dengan pangestu, dengan kekuasaanipun sedaya yang leluhur kamanggon sajroning bumi lan sajabaning bumi. Dengan ridho pangestu dan yang leluhur kang manggon wonten tempat niki. Dengan ridho pangestu Eyang Bogo. Wujud tohir mustika ingkang dipun paringaken dhateng kula, ingkang saged bermanfaat, yang bisa untuk wasilah perantara kemaslahatan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pastikan dulu, Jim. Ini, Jim. Pastikan dulu sini. Standby. Kameranya standby dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo sika ketemu juwas kita manunggal. Sedulur kula sekawan gangsal pancer 6 sukma agung. Nggih punika Allahumma amarah sufiyah lan mutmainah. Kang manggon sajroning telenging ati kula ingkang kedunungan suci lan kuwasa. Ingkang nguwasani raga kula. Kula nyuwun dipun rawuhaken. Nyuwun panguwasanipun lan kekuasaanipun. Asbedah malih kula nyuwun supados dipun rawuhaken danyang dan luhur kang manggon tempat mriki. Asbedah malih kula nyuwun dipun rawuhaken Eyang Bogo supados maringi ridho pangestu sageta wujud dohir mustika ingkang sampun diamanahaken dhateng kula, ingkang saged bermanfaat dhateng sedaya sederek-sederek kula. Saking ridhone Allah, saking izine Allah, dan saking syafaate Rasulullah, saking karomah, saking barokah aulia illahi fis samawati wa fil ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Samudra kinubeng alam surya mangkoni kinubeng jagat sira jangku. Nur Allah sifate cahyaku, nur cahya jute oleh nur putus sabda kodrat sukmaku. Bi'inillah Allah quwata illa billahil azim. Wujud tohir saking kersane Allah. Kun fayakun. Payungku Allah, badanku Ahmad Muhammad kinukji kinumar malaikat Jibril Mikail Israfil. Mandi saking pucuking ilatku. Wujud tohir saking kersane Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ternyata sebuah mustika cincin Trimurti. Mewah sih ya. Bentuknya kok mewah sekali ini, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jadi bentuknya merah kembar ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh. Tadi warnanya itu merah kecoklat-coklatan. Ternyata sebuah mustika cincin Trimurti kembar. Coba tak pakai, besar apa kecil ini? Oh, wah, kelihatan mewah sekali ya. Permata, jadi ini permata. Mustika permata. Kembar 3. Oh, ini agak besar ini, gak sama jadi. Oh. Kelihatan mewah ini kalau untuk pengusaha, untuk pengacara, untuk dokter, wah sangat mantap. Wibawanya besar. Ini dikatakan mustika Cokro Suryo. Cokro itu adalah cakra kita. Suryo, suruh kang bisa dipercaya asale teko Allah. Suryo, Cokro Suryo. Suryo itu dari asal bahasanya surah atau surat. Surat kang bisa dipercaya asale teko Allah. Miji manunggal Trimurti dadi siji. Namanya adalah mustika Cokro Suryo. Cokro adalah mata kita. Suryo berarti nur. Kalau bahasa Jawanya Suryo itu diibaratkan seperti cahaya, seperti lintangnya Suryo, lintangnya suryone matahari. Suryone matahari berarti penerang. Jadi Trimurti manunggal dadi siji raga sukma cahya. Nur urip, nur rasa, nur cahya. Cokro Suryo. Mata ketiga kita atau mata hati kita diterangi oleh Suryo. Asal miji saking Allah. Nah, ini insya Allah bisa dipakai untuk para pengusaha, dokter, pengacara, terus bisa untuk dagang, bisa untuk perniagaan, bisa untuk bisnis. Wibawanya sangat besar. Kalau dipakai berwibawa sekali. Kalau dibandingkan dari Ibunda Ratu Kanjeng Selatan, ya kalah wibawa. Kalau ini kan kecil dia. Kalau ini sangat gagah sekali ya. Loh, gagah Jim. Gagah toh. Apik toh. Panggah apik no. Soalnya ini kenang-kenangan dari beliau, yaitu yang buko. Jadi ada 3 aja sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada saudara-saudaraku dari pengusaha, dari dokter, pengacara, ustadz, kiai, ulama-ulama, pemuka agama, insya Allah sangat berwibawa sekali saat dipakai, agar apa yang menjadi tujuan panjenengan sebagai wasilah Allah kabulkan. Hanya ada 3. Siapa yang cepat, beliau yang beruntung, yang dipilih oleh beliau, yang boga untuk mengemban amanah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pengusaha yang bijaksana, yang amanah, fatonah, tablik, dan al-amin. Siddiq. Jadi yang berkenan dan berminat
untuk memiliki mustika Cokro Suryo bisa menghubungi nomor admin 0811 292 538. Siapa yang cepat dialah yang beruntung. Wes gitu aja. Kita langsung ke atas saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mas sarul la haula wa la quwwata illa billah. Jalannya agak nanjak ini, Jim. Yus berdua tok, nggak ada sopo-sopo. Soalnya tadi kita berangkat sore habis isya ya, Jim ya. Allahu Akbar. Sambil olahraga ya, Jim. Nah, iya olahraga malam ya. Allah. Allah. Kaya ngap-ngapan to, Jim. Allah. Soalnya saya itu perokok berat, sahabat-sahabat ya. Jadi ketika saya tidak imbangi dengan olahraga, maka ketika saya naik turun suatu tangga ataupun suatu jalan, ngap-ngapan, ngos-ngosan. Karena sudah menjadi kebiasaan saya, sehingga napas ini ya nggak bisa panjang. Saya disuruh qiraat paling satu makro aja, kok satu makro, satu nada, yaitu bayati, bisa ngap-ngapan berapa kali tuh nafasnya itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya tuh melihat ada celorot gitu di sini, di pohon ini sini. Entah itu benda, entah itu pusaka, apa-apa saya belum tahu. Saya ambil napas dulu. Jadi saya dulu itu pernah belajar qori ya, sahabat-sahabat. Namun karena saya tidak giat sehingga terputuslah saat saya belajar qorinya itu. Sudah lupa semua itu, sudah puluhan tahun tidak pernah membuka makro maupun dasar lagu. Tapi saya masih hafal lagu bayatinya. Jadi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah nada bayati qoror. Jadi bayati qoror adalah nada yang paling rendah lagi. Lanjut biasanya kalau untuk acara-acara seperti khitanan, nikahan, maulid nabi, Isra Mi'raj, itu langsung memakai lagu jawab. Langsung nadanya itu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah lagu bayati jawab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Gitu dulu, Jim. Shadaqallahul azim. Soalnya udah lama nggak pernah suara tinggi jadi ngos-ngosan. Jadi ada dua cahaya di sini. Kayak pas ya, Jim ya. Pohonnya dua ini ya.
Masya Allah, ternyata ini ada mau ikut sama saya nih. Ya, lihat tuh pusaka saya lihat tuh. Tak tarik aja dari sini. Nanti kameramu standby biar tak tarik sini dah. Yang kelihatan di mana nih? Gak bawa kain soalnya kamu sih. Guys, buru-buru soalnya aku juga cepat buru-buru untuk datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, langsung standby dari sini aja ke sini. Standby di sini, guys. Alhamdulillah, bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ridallah ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ikut dengan saya silahkan. Tohir. Gak usah susah-susah, gak usah pakai tawasul. Soalnya kamu sudah dari tadi melorot kayak daru itu loh. Cemploknya kayak daru. Set. Tampilkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kun fayakun, payungku Allah, badanku Ahmad Muhammad. Kinuk kini malaikat Jibril, Mikael, Israel, Israfil mandi saking pucuking ilatku. Dengan ridhonya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dengan syafaat Rasul, dengan barokah karomah aulia illahi fi makanahi. Apapun benda yang mau ikut dengan saya, yang bisa bermanfaat untuk siapapun. Tahir, wujud, tahir, wujud, saking kersane Allah. Wujud, tahir, wujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya kan? Dua kan? Ini namanya adalah Pusaka Wijaya Kusuma. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, energinya kuat ini. Nah, ini biasanya diburu sama dukun-dukun ya. Pusaka Kembang Wijaya Kusuma. Warnanya kok beda ya? Hitam sama kuning. Nah, ini bisa untuk keabadian para dukun-dukun penekun ilmu hitam. Bisa untuk kadigdayan, pagar diri. Makanya orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita banyak sekali dulu itu memiliki ilmu Wijaya Kusuma sehingga kuat, panjang umurnya. Kalau buyut saya itu beliau wafat di usia 120 tahun. Karena juga mempunyai pegangan Wijaya Kusuma. Nah, ini mau ikut saya. Ini banyak diburu oleh para spiritual, dukun-dukun. Sangat langka ini. Jadi ada dua, artinya sepasang. Di Padepokan juga ada sepasang Kembang Wijaya Kusuma juga. Astagfirullahaladzim. Kowe juga barang apa neh ning kene? Loh. Kamu toh Ki Saputra? Maksudnya piye maksudnya? Kowe cek wis ngalahne aku urung trimo cek golek pusaka-pusaka. Kuwi aku wis ngesiri wis suwi pusaka Wijaya Kusuma. Loh, kok ngerti sampean niku jenenge? Aku wis suwi ndedeki kuwi. Oh, berarti sampean itu udah lama ya ngirik-ngirikin ini, pengen barang ini. Ngono ta? Aku wis suwi banget pisan. Tenagaku saking urung kuat nggih penarikan kuwi. Oh, alah Ki Saputra berarti sampean dari dukun itu urung terlalu dugdeng. Sik ngarep-ngarep pusaka-pusaka sing ngono kuwi. Ya aku ngerti. Pusaka Wijaya Kusuma untuk keabadianmu, sing supaya panjang umurmu, ngono ta? Iya. Tapi sayangnya Allah itu lebih mengamanahkan kepada saya.
yang mana saya tidak membutuhkan, tetapi malah datang sendiri kepada saya. Malah seperti dukun-dukun kayak kamu itu loh, memburu pusaka-pusaka kayak seperti ini. Kayak kemarin pusaka apa namanya, cacing kanil putih. Apakah kamu bisa? Nggak bisa kan loh. Intinya gimana? Kamu mau tobat apa ora? Ora iso. Ora iso. Terus pengen apa? Aku pengen barang pusaka kuwi. Pengen barang pusaka wae. Walah wis daripada iki kanggo rebutan karo cacing kanil sing winginane iku. Sampean ngincer ae. Pengen menguasai wis. Ini tak berikan untuk sahabat-sahabat ya. Jadi kembang Wijaya Kusuma sepasang dan juga pusaka cacing kanil putih untuk sahabat-sahabat yang berkenan untuk memegang amanah sebagai wasilah, perantara, media. Tapi jangan untuk disalahgunakan. Jadi dimaharkan untuk pembebasan lahan majelis dzikir yang insya Allah akan segera saya laksanakan karena amanah dari Kanjeng Syekh. Wes, intinya pusaka-pusaka yang saya dapatkan untuk sahabat-sahabat saya aja. Bukan untuk kamu. Ini saiki melu aku mangga duel ayo. Wah, ngejak duel. Anjen dukun iki ya. Engko kalah, mlayu. Mlayu ora kalah. Saiki uripku tak pertaruhne ning kene. Ya, lek pancen koyo ngono ceritane. Ya semoga kersa. Malah aku ngrungokne cangkemmu dakwah. Ya memang ini kegiatan saya, ini perjalanan spiritual saya. Yang mana saya harus mengingatkan orang-orang yang tersesat sepertimu. Ki Saputro. Sampai duwe ilmu itu harusnya dipakai untuk tertolong, bukan untuk nyakitin orang. Lah aku yo nulung. Nulung tapi yo tak marekne lho. karena yang bikin sakit sampean. Ketika orang itu mbok peras uangnya sampai ratusan juta. Ngono ora kira-kira? Yo heeh. Lah iya ta kon dokon. Wes, intine tak kayak kesempatan. Gelem tobat apa ora? Ora iso. Ya wes lek pancen ra iso, semonggo kersa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membuktikan ya, tanpa saya memakai suatu pusaka kembang Wijaya Kusuma. Saya akan memakai keilmuan saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah. Oh, prewanganmu mbotokne kabeh ya. Oh, khodame iki. Allah. Allah. Cuma prewanganmu, kodam-kodammu yang seperti itu. Saya tahu yang memasuki ragamu adalah puluhan macan harimau. Bisa hanya ngandalkan prewangan kodam kamu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kun fayakun. Allah. Keluarkan semuanya. Kesaktian. Keluarkan semua kesaktian. Ayo keluarkan semua. Keluarkan. Masih banyak prewangan-prewanganmu. Undang semuanya. Sadar kamu Saputra.
percuma kamu mengundang siluman kerasakti, siluman harimau, percuma, dan banyak demit-demit yang menjadi perewanganmu. Kalau kamu tidak mau bertobat, tak lumpuhkan. Pilih mana? Kamu tak lumpuhkan atau mau bertobat? Aku ora bakal tobat. Ora bakal tobat. Oke. Saya akan mencoba untuk memakai pusaka Wijaya Kusuma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dengan wasilah, dengan sarana, dengan perantara pusaka kembang Wijaya Kusuma, maka hancur lebur ilmu-ilmu yang sudah menjadi satu dengan darah, dengan daging, yang menguasai di dalam jasad, di dalam ruhanimu, perewangan-perewangan yang menjadikan kamu sebagai budak, maka akan menjadi bumerang di dalam hidupmu. Kun fayakun. Allah, 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 Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kamu nggak tobat, maka kamu akan lumpuh. Tobat atau kamu lumpuh? Mau tobat atau lumpuh? Kisah Putra. Aku pilih lumpuh timbangane tobat. Kalau memang seperti itu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hancur lebur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah, wes lumpuh kamu dah. Gak bisa ngapa-ngapain kamu. Wes biarin, tinggal saya masih berikan kesempatan sama dia untuk bertobat. Kalau nggak mau bertobat, wes dia akan lumpuh selawas-lawasnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasrullah. La quwwata illa billah. Allah. 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 Jadi alhamdulillahirabbil alamin, dengan wasilah kekuatan kembang Wijaya Kusuma sepasang. Jadi dukun Ki Saputro sudah lumpuh. Kenapa saya tidak mencabut ilmunya? Supaya dia bisa merasakan apa yang dia perbuat, maka dia akan menuai. Apa yang dia perbuat, maka dia akan merasakan juga. Karena perewangan-perewangan dia itu sangat banyak, ratusan, dari bangsa siluman kera, siluman harimau, belum dari bangsa-bangsa siluman yang lainnya. Kalau dia masih kuat, berarti memang dia ilmunya cukup tinggi. Karena saya juga memberikan kesempatan kepada Ki Saputro agar bisa berpikir. Mudah-mudahan dengan lumpuhnya dia bisa menjadikan sadarnya dia. Harapan saya seperti itu. Tapi kalau dia suatu saat muncul lagi, ya saya tidak akan segan-segan untuk menghabisi Ki Saputro. Karena sebenarnya saya itu membawa satu benda yang sangat luar biasa, sakral. Saya membawa suatu kitab suci yang sangat luar biasa. Tidak ada di dunia ini, adanya hanya 3 saja, yang mana benda ini diberikan oleh beliau Kanjeng Syekh kepada saya, diamanahkan dan dititipkan. Kitab suci Istanbul Turki, induknya, pokoknya, dan juga keasliannya
dibanding Istanbul Turki yang lainnya. Jadi Istanbul Turki yang asli itu di sini ada logonya. Ada pedang 2 dan ada pohon kurma. Kalau nggak salah ini pohon kurma ya. Nah, di kanan kiri ada logo Turkinya dari Istanbul. Kalau ada barang yang mirip ini tidak ada logonya di tempat atau wadah luar, berarti palsu. Nah, di sini juga ada tulisan Al-Qur'anul Karim. Jadi ini terbuat dari kulit ini, sahabat. Jadi semua ada tulisan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim. Dan di sini ada tulisan Arab. Ini Arab. Ini ada logonya kanan kiri Istanbul. Dan kemarin alhamdulillah sangat luar biasa, tidak semua orang tahu rahasia sirnya tatkala Kanjeng Syekh menemui saya di detik-detik terakhir bulan Ramadan, penutupan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Kenapa saya diberikan 3 kitab suci Istanbul Turki? Tidak ada di dunia, yang ada hanya 3 ini saja. Itulah rahasianya. Ditutup di bulan suci Ramadan 30 hari, diberikan suatu amanah, tapi amanah ini juga sangat berat bagi saya. Tatkala amanah ini yang diberikan oleh Kanjeng Syekh kepada saya, sebuah kitab suci Istanbul Turki yang asli, jelas ya. Jadi Istanbul Turki yang asli di sini kulit semua, ini kulit. Sampul ini kulit, terus tulisan itu tidak akan pernah pudar ini ya. Al-Qur'anul Karim tidak akan pernah pudar. Walaupun digosok-gosok dengan kuku ya, ini kuku saya panjang. Tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah hilang. Tinta itu tidak akan pernah melupas. Ini ciri-ciri Istanbul Turki. Sampulnya terbuat dari kulit. Seluruh dari kanan kiri depan belakang ada tulisan Al-Qur'anul Karim dan logo Istanbul Turki. Terus dari kitab suci Al-Qur'annya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Di sini ada tulisan, jadi di sini ada tulisan Al-Qur'anul Karim, di bawahnya ada pedang 2 kembar. Sama di depan belakang. Jadi digosok-gosok gini tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah hilang. Ini yang asli ya. Bintang 9. Lalu kita buka halaman pertama. Ini kulit. Nah, kulit ada logonya lagi di sini. Yang asli ya ini, biar sahabat-sahabat paham. Nah, ini langsung surat Al-Fatihah. Sampai yang terakhir adalah surat Al-Ikhlas. Di sini ada logo juga. Logonya pedang 2 Turki. Yang terakhir ini adalah surat Al-Ikhlas. Nah, jadi yang di tengah ini ada di surat Al-Kahfi ya, di surat Al-Kahfi. Ini ada salah satu ayat yang dimerahkan, yaitu di kalimat wal yatalataf wala yushiruna bikum ahada. Kelihatan? Kelihatan, Gus. Nah, ini ada tanda. Yang asli ada tandanya, pas di merah wal yatalataf. Merah. Jadi saya hanya diberikan amanah 3 oleh Kanjeng Syekh, yang mana ini dipakai untuk mendirikan majelis dzikir dan taklim agar bisa menjadikan tabungan kita kelak di akhirat. Dan Kanjeng Syekh berpesan kepada saya, 3 kitab suci Istanbul yang asli ini boleh diamanahkan, boleh dimaharkan, namun dengan tujuan karena Allah ingin mensupport, membantu berdirinya majelis dzikir dan taklim dengan mahar yang mungkin lumayan besar, sahabat-sahabat ya. Karena kita butuh lahan, kita butuh dana yang besar untuk menjadikan suatu amanah dari Kanjeng Syekh berdirinya majelis dzikir dan taklim. Jadi hanya orang-orang tertentu, mungkin sudah banyak sahabat-sahabat yang menginginkan kitab suci Istanbul ini, tapi karena maharnya terlalu besar,
belum mampu. Makanya dari Kanjeng Syekh memberikan suatu penjelasan agar hartanya sebagian untuk mensupport dengan wasilah mengemban amanah Istanbul Turki yang asli ini, dengan berdirinya majelis dzikir dan taklim, agar menjadi tabungan saya panjenengan semuanya bagi yang memahari untuk tabungan di akhirat kelak. Jadi hanya ada 3 saja, tidak ada lain. Adapun yang lain seperti ini maka itu palsu. Tidak ada logonya di kanan dan di kiri, logo Istanbul Turkinya, dan di depan belakang tulisan Al-Quranul Karim tidak bisa pudar. Walaupun digosok-gosok dengan kuku tidak akan pernah pudar karena asli. Dan harumnya sangat luar biasa dari Kanjeng Syekh. Mungkin para pengusaha-pengusaha, hamba-hamba Allah yang berkenan memegang amanah dari Kanjeng Syekh agar sebagian hartanya diberikan untuk berjihad, berdirinya majelis dzikir dan taklim, silahkan menghubungi nomor admin di 0811 292 538, dan juga kitab Cokro Suryo, salah satu yang tak pakai, dan juga kembang Wijaya Kusuma yang mana sudah kita dohirkan tadi, yang diberikan oleh beliau. Ini kembang Wijaya Kusuma. Jadi kembang Wijaya Kusuma sepasang, dan juga Mustika Cokro Suryo. Cuma ada 3 yang mungkin berkenan memahari dengan tujuan untuk infak, untuk mensupport berdirinya majelis dzikir dan taklim. Silahkan menghubungi nomor admin 0811 292 538. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amalan yang solih, amalan yang baik. Karena saya tadi lupa membawa ini dari awal, sehingga barang-barang yang ada di tempat sini mau ikut semua. Sebenarnya masih banyak keris-keris. Saya melihat keris Singobarong itu segini panjangnya. Itu loh 19 apa 18. Singobarong, terus besi kuning. Cuma saya tidak mau, nanti khawatirnya saya diperbudak oleh benda-benda seperti itu. Wes intinya perbaiki akhlakul karimahnya, jangan tinggalkan sholat 5 waktunya, ditambah sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Jangan lupa sedekah walaupun hanya Rp500, agar kehidupan panjenengan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormatilah kedua orang tuamu, bahagiakanlah orang tuamu. Tatkala orang tuamu masih berada di dunia ini, maka doakan mudah-mudahan panjang umur, agar kita masih ada yang mengingatkan, masih ada yang mengarahkan. Kalau kita menyanyiakan orang tua kita di dunia ini, kalau kita sudah kehilangan, maka akan terasa, akan getun, akan menyesal. Penyesalan adanya di belakang, bukan di depan. Maka guru kang sejati ya bapak biungmu, ya orang tua kita, baru guru-guru kita. Insya Allah amal ibadah kita, ilmu kita akan menjadikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi diri kita, keluarga, dan juga banyak orang. Ambillah sisi positifnya dari segi tayangan ini, karena setiap tayangan-tayangan kita sajikan mengandung edukasi agar panjenengan lebih dekat sama Allah, lebih yakin sama Allah. Jangan pernah percaya dengan siapapun, dan jangan pernah takut dengan siapapun. Takutlah dengan tingkah lakumu sendiri yang angkara murka, sehingga membuat kesenangan akhirnya dijadikan suatu dosanya, yang mana Allah membekali malaikat raqib dan atid setiap mencatat amal baik buruk kita. Nanti dia memilih hisab kita, diminta pertanggungjawabannya. Saya Al-Fakir Hasyim Asrori. Apabila yang saya sampaikan itu banyak kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa, dan tingkah laku saya, itu murni sumbernya dari saya Al-Fakir yang dhaif. Dan apabila saya sampaikan itu banyak kebenarannya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Jangan pernah bosan menjadi orang yang baik. Tetaplah menjadi orang yang baik untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling suci, yaitu gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu. Apapun yang menjadi problem ketika kehidupan panjenengan, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.